Assalamualaikum Sobat Beyond. Tutorial mudah buka rekening online di Beyond by BSI. Buka aplikasi Beyond by BSI. Klik belum punya rekening. Pilih jenis tabungan yang kamu inginkan. Selanjutnya, masukkan nama dan nomor HP kamu yang aktif. Masukkan kode OTP yang telah dikirim via SMS. Masukkan alamat email kamu yang aktif. Masukkan kode OTP yang telah dikirim via email. Jangan lupa buat password untuk login. Verifikasi identitas dengan scan eKTP. Lengkapi informasi diri kamu. Pastikan informasi sudah benar. Eits, jangan lupa pilih kantor cabang Surabaya Samator. Ikuti petunjuk untuk verifikasi wajah. Setujui syarat dan ketentuan. Dan alhamdulillah, tabunganmu telah berhasil dibuat. Jangan lupa untuk membuat PIN transaksi kamu. Konfirmasi PIN kembali. Dan yeay, Beyond by BSI kamu telah siap digunakan. Beyond by BSI, semua jadi mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala alihi wa man sahiba wa man tabi'al huda. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita sudah berada di hari yang kelima di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan tetap diberikan barokah umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita tetap berada di bulan Ramadan yang akan datang. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia tidak akan lepas dari ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, dikatakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dikatakan di dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan wala nabluwannakum. Jadi di kalimat ini sangat tegas sekali Allah dengan memakai nun taukid dan wawu qasam. Wala nabluwannakum, dan sungguh kami akan memberikan cobaan kepada kalian. Wala nabluwannakum bisyai'in, dengan sesuatu. Nah, sesuatu ini sesuai dengan kadar kemampuan manusia itu sendiri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Minal khaufi, dari sedikit ketakutan, walju, dan kelaparan atau rasa lapar, wa naqsim minal amwali, dan kekurangan dari harta, wal anfusi, dan kekurangan dari jiwa, kekurangan jiwa. Ini sebagian ulama ada yang mengartikan, menafsirkan bahwa kekurangan jiwa ini adalah kematian dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Bisa sahabatnya, bisa saudaranya, bisa orang tuanya, bisa anak, istrinya, atau suaminya, dan lain sebagainya. Kemudian wath thamarat, dan
kekurangan buah-buahan. Menurut ulama kontemporer, ini bisa diartikan, ditafsirkan dengan investasi bangkrut, kerugian investasi. Ketika menanam, memanennya rugi. Ketika menanam, memberikan investasi dengan modal, kemudian ketika memanennya menjadi rugi. Ini bentuk-bentuk contoh di antara sebuah ujian. Kemudian Allah melanjutkan mengatakan wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam ujian ini kita implementasikan dengan masalah puasa, maka ada sebuah ungkapan bahwa as-saumu nisfus sabri, puasa itu adalah sebagian daripada sabar. Maka ketika orang berpuasa, maka ini penuh dengan kesabaran. Sebelum saya membahas tentang puasa, kita bahas dulu tentang arti dari sabar. Menurut psikologi Islam, maksud dari definisi dari sabar menurut Imam Ghazali adalah bahwa yang dikatakan sabar itu adalah perlawanan akal terhadap nafsu, sehingga nafsu bisa dikalahkan oleh akal. Jadi perlawanan, pertengkaran antara akal dengan nafsu yang dimenangkan oleh akal. Maka ini dikatakan sabar menurut konsep Imam Ghazali. Contoh sederhana, ketika sekarang banyak musim buah-buahan favorit ya. Buah-buahan favorit misalnya durian. Durian itu hampir kebanyakan manusia itu senang dengan buah durian. Tetapi bagi orang yang punya penyakit, walaupun dia senang, dia bisa mencegahnya. Ketika ada durian di depannya, maka akal ini akan mengatakan bahwa nanti ketika saya akan memakan durian, maka hipertensi saya akan tinggi, kolesterol saya akan tinggi, maka tidak jadi makan. Lah inilah termasuk di antara arti dari sabar. Jadi mencegah nafsu dengan akal, mengalahkan nafsu dengan akal. Begitu juga ketika orang berpuasa yang biasanya makan 3 hari atau 2 hari dalam sehari, maka dia tidak makan dalam waktu puasa, mulai dari terbitnya fajar waktu subuh sampai terbenamnya matahari waktu maghrib, sekitar 14 jam. Dia bisa menahan puasa, bisa menahan tidak makan dan tidak minum, karena di dalam akalnya dia sudah tahu bahwa ini adalah perintah Allah, puasa, maka saya harus bisa mencegah makan dan minum. Nah, orang yang berpuasa ini dikatakan sabar, bisa dikatakan sabar. Kalau kita kembangkan dalam masalah puasa itu sabar, Imam Ghazali memberikan tingkatan kepada puasa, termasuknya ada puasa orang awam, ada puasa khusus, ada puasa khususul khusus. Ya. Saya tidak membahas tentang macam-macamnya. Ya. Puasa awam tadi, ketika orang bisa mencegah makan dan minum dalam berpuasa, maka ini termasuk puasanya orang awam. Tapi ketika orang bisa mencegah dari kemaksiatan ketika berpuasa, maka ini adalah puasa khusus. Dalam masalah kesabaran, ketika orang berpuasa sudah bisa mencegah makan dan minum, maka ketika dalam berpuasa itu dia bisa mencegah ghibah. Ketika ada di sekelilingnya itu orang berghibah, maka dalam akalnya saya tidak akan ikut ghibah, karena ini adalah hal yang maksiat.
dia bisa mencegahnya. Maunya ingin ghibah karena terlena dengan orang-orang yang di sekitarnya, maka akal bisa mengalahkan karena dia takut puasanya menjadi sia-sia. Ini yang namanya sabar. Sabar dalam hal maksiat. Ketika marah dalam berpuasa, dia bisa mencegah. Ketika marah, ketika ghibah, ketika melihat sesuatu yang bermaksiat, dia bisa menahannya. Maka ini termasuk sabar. Arti sabar dalam konsep Imam Ghazali tadi. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam ayat tadi surat Al-Baqarah 155, di akhir ayat Allah mengatakan wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Pastinya Allah akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ketika orang itu bersabar, maka banyak janji Allah yang ada di dalam Al-Quran, termasuk diantaranya innallaha yuhibbus sabirin, sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang sabar. Ketika orang sabar, maka Allah suka kepada orang-orang yang sabar. Kemudian ada lagi innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi orang yang sabar akan didampingi oleh Allah. Jadi dalam segala hal apapun Allah akan mendampingi orang-orang yang sabar. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah wa innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Jadi di sini Allah menyempurnakan pahala orang-orang yang sabar tanpa batas. Kemudian yang keempat, Allah memberikan sambutan khusus kepada orang-orang yang sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Jadi kepada ibadah-ibadah yang lain, kepada hal-hal yang lain Allah tidak memberikan sambutan khusus, tetapi kepada orang-orang yang sabar Allah memberikan sambutan khusus. Salamun alaikum bima sabartum, tidak bima sholatukum. Kemudian ketika orang yang sabar, kata Allah, ulaika alaihim sholawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang sabar pasti akan diberikan hal yang baik, akan diberikan rahmat oleh Allah, dan akan diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah. Ini wa basyiris sabirin, kabar gembira yang diberikan kepada orang-orang yang sabar. Ketika orang-orang itu sabar dalam menghadap, ketika sabar berpuasa, baik itu dalam mencegah nafsu, makan minum, mencegah maksiat, maka bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang dikatakan di dalam ayat tadi, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Ini gambaran dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita dalam kehidupan sehari mendapat musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau adalah sabar yang harus kita lakukan. Ketika ada orang di sekitar kita meninggal, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita, suami kita, istri kita, maka nafsu ini akan melawan, menangis sejadi-jadinya. Maka akal, ketika orang sabar, maka akal ini akan melawannya. Ini adalah takdir Allah. Semuanya sudah digariskan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka ketika orang ini bisa menahan, maka inilah orang-orang yang sabar. Maka pembelajaran dari momentum puasa itu adalah sabar. As-shaumu nisfus sabri. Maka harus bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sobat Beyond. Tutorial mudah buka rekening online di Beyond by BSI. Buka aplikasi Beyond by BSI. Klik belum punya rekening.
pilih jenis tabungan yang kamu inginkan. Selanjutnya, masukkan nama dan nomor HP kamu yang aktif. Masukkan kode OTP yang telah dikirim via SMS. Masukkan alamat email kamu yang aktif. Masukkan kode OTP yang telah dikirim via email. Jangan lupa buat password untuk login. Verifikasi identitas dengan scan eKTP. Lengkapi informasi diri kamu. Pastikan informasi sudah benar. Eits, jangan lupa pilih kantor cabang Surabaya Samator. Ikuti petunjuk untuk verifikasi wajah. Setujui syarat dan ketentuan. Dan alhamdulillah, tabunganmu telah berhasil dibuat. Jangan lupa untuk membuat PIN transaksi kamu. Konfirmasi PIN kembali. Dan yeay, Beyond by BSI kamu telah siap digunakan. Beyond by BSI, semua jadi mudah.